Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada ibu dan juga teman-teman semuanya. Pada pagi hari ini, pada mata kuliah Psikologi Pendidikan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama, Oktrieni Ulfah dengan NIM 21329031, dan yang kedua, Rasela dengan NIM 21329094. Yang mana dosen pengampu mata kuliah kita yaitu Ibu Rahmi Dwi Febriani, SPD MPD. Pada kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait teori belajar humanistik dan penerapannya dalam pembelajaran. Yang mana ada 3 bagian dari teori ini yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian belajar menurut teori belajar humanistik. Yang kedua, prinsip-prinsip belajar menurut teori humanistik. Dan yang ketiga, penerapan teori humanistik dalam pembelajaran. Baiklah, selanjutnya materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Oktrieni Ulfah. Dipersilahkan kepada Oktri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian belajar menurut teori humanistik. Belajar menurut teori humanistik adalah seorang individu dapat memanusiakan manusia dengan menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip belajar menurut teori belajar humanistik. Prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama, setiap manusia memiliki nalar untuk belajar secara alamiah. Yang kedua, belajar terasa sangat bermanfaat jika memiliki relevansi dengan maksud tertentu. Yang ketiga, proses belajar bisa mengubah persepsi seseorang akan dirinya. Yang keempat, makna belajar akan terasa jika dilakukan oleh diri sendiri. Yang kelima, setiap pembelajar harus mampu menumbuhkan kepercayaan dirinya. Yang keenam yaitu belajar sosial tentang proses belajar itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu penerapan teori humanistik dalam pembelajaran. Pada penerapannya, guru di sini akan menjadi fasilitator, yang mana dalam teori humanistik memiliki fungsi yaitu peka terhadap siswa yang kurang percaya diri dalam belajar, sehingga guru akan memberikan motivasi. Selanjutnya, guru harus sudah tahu tentang jati diri dan mempunyai self-control agar bisa memahami siswanya tersebut. Selanjutnya, guru harus mengetahui sifat-sifat siswa tersebut. Dan guru harus menjadi fasilitator dan mengarahkan dalam memperoleh referensi untuk belajar. Nah, dalam penerapan teori humanistik ini ada berupa aplikasi dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, pada awal pertemuan, seorang guru harus dapat memberikan motivasi supaya murid tersebut mau dan tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua, tujuan pembelajaran dipaparkan oleh guru. Namun, apabila ada murid yang belum memahaminya, guru dapat menjelaskan ulang untuk memastikan murid benar-benar tahu arah pembelajarannya. Yang ketiga, penting bagi pengajar ataupun guru untuk memahami karakter murid yang akan diajarkan supaya dapat menyesuaikan keinginan murid. Yang keempat, memfasilitasi sumber materi melalui berbagai media kreatif supaya murid tidak bosan, seperti buku atau modul pelajaran atau perangkat audiovisual atau aplikasi dalam pembelajaran. Yang keenam, menjalin komunikasi yang baik dengan murid supaya proses belajar tetap terkendali. Yang ketujuh, mendorong murid untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dan supaya lebih peka terhadap diri sendiri dan sekitarnya. Selanjutnya, menjaga suasana belajar supaya selalu kondusif. Dan yang terakhir yaitu melakukan kegiatan yang mendorong murid untuk selalu aktif selama proses belajar berlangsung. Baiklah, materi selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu terkait kelebihan dan kekurangan teori belajar humanistik. Perlu diketahui bahwa setiap teori belajar tentu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
Begitu juga dengan teori humanistik. Pembahasan yang pertama yaitu terkait kelebihan. Terdapat 5 kelebihan teori belajar humanistik. Yang pertama, siswa dengan sendirinya akan termotivasi dan merasa senang dalam belajar. Yang kedua, siswa memiliki pengetahuan yang bermakna. Yang ketiga, karena memahami jiwa dan pola pikir siswa, guru akan menerima mereka apa adanya. Yang keempat, siswa akan mempunyai pola pikir dan perasaan halus yang baru. Dan yang kelima, siswa akan memiliki mental yang kuat dan berkarakter. Selanjutnya, pembahasan terkait kekurangan teori belajar humanistik. Terdapat 4 kekurangan dalam teori belajar humanistik. Yang pertama, bagi siswa yang memiliki kecenderungan pasif dan kurang inisiatif dalam belajar, tentunya akan tertinggal dalam pembelajaran. Yang kedua, penerapan teori akan susah untuk diaktualisasi dalam bentuk yang lebih efisien. Yang ketiga, fungsi guru dalam pertumbuhan karakter siswa akan semakin berkurang. Dan yang keempat, faktor dari kesuksesan pembelajaran lebih berpengaruh atas tindakan siswa sendiri. Baiklah teman-teman, alhamdulillah pembacaan materi telah selesai. Maka, sekian presentasi dari kelompok 9, kurang dan lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.